Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dunya wal alamin. Wal maqalatul 'ashara an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qala al-wajhah annahu qala Man istaqa ila jannah sara'a ila al-khairat ay asra'a al-dhahaba ilayha wa man asfaqa ay hadara minan nar intaha 'anil syahawat ay imtana'a harfatun nafsi. Ini di makalah yang ke-10 ya. Makalah yang ke-10 ada makalah atau perkataan atau ucapan dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mancing sajalma istaqa ila jannah, yang rindu akan surga, sara'a ilal khairat, maka dia akan cepat-cepat berbuat kebaikan. Ini jelas tuh ibu. Jelas, kurang jelas. Apa? Kurang kenceng saya gitu. Abina rada ditarikan gitu. Ibu. Man istaqa ilal jannah. Ini kata Imam Ali ya. Siapa orang yang rindu ilal jannah, ke surga, ya, sara'a ilal khairat, maka dia akan cepat-cepat berbuat amal kebaikan. Waman sengsa jalma ayat asfaqa, yang khawatir, ayat hadara minan nar, takut dengan api neraka, intaha, maka dia akan mencegah atau nahan anis syahawati, dari berbagai macam keinginan. Nah ini kata Imam Ali, ibu rindu surga tuh ibu. Ibu rindu surga tuh. Ini kata Imam Malik, orang yang betul-betul rindu akan surga, sara'a ilal khairat ay asra'al dhahaba ilaiha, maka dia akan cepat-cepat berbuat kebaikan apapun bentuknya. Amal kebaikan, jadi semangat continue, terus menerus, serius dalam berbuat berbagai macam kebaikan apapun bentuknya, baik pengajian, baik sholat, puasa dan
lain sebagainya. Itu orang yang betul-betul rindu akan surga. Contoh lagi ya ibu teh, ya teh waktu ngaos, ya hari Jumat teh waktu ngaos, jam berapa? Mulai jam 9. Ibu teh nyantai we di rumah teh gitu tah, nyantai we, engkewe gitu. Teh itu salah satu orang yang terindu surga, gitu maksudnya. Kata Imam Ali, orang yang betul-betul rindu surga cepet-cepet gitu ngalakukan kebaikan teh, semangat, buru-buru, apapun bentuknya, baik sholat, gitu. Jelas tuh. Waman sing jalma asfaqo aya hadara minan nar, jeung sajalma anu kuatir atau takut akan neraka, intaha maka dia akan menahan anis syahawat, dari berbagai macam keinginan. Ibu takut neraka ibu. Kata yang wali, jalma anu takut neraka teh nyaeta contohna teh orang ai imtana'a ani tibai harakatun nafsi, nyaeta mencegah dirina nuruti hawa nafsu. Lamun ibu mampu mencegah atau nahan dari berbagai macam hawa nafsu, keinginan, ditahan ku ibu teh, itu tanda orang yang takut akan neraka, kata Imam Ali. Tapi lamun sebaliknya, segala keinginan diikuti, dituruti, segala syahwat dituruti, segala kahayang dicumbonan, itu salah satu orang yang tidak takut neraka, kata Imam Ali. Gitu. Waman jeung saha jalma tayaqona anu yakin bil maut, kalawan maut, in hadamat maka buyarlah alaiha lil ladzati, dari berbagai macam pirang-pirang kenikmatan. Nah, yang selanjutnya sing jalma anu yakin gitu akan kematian. Ibu yakin bakal maut? Yakin. Orang anu yakin bakal maut gitunya, in hadamat maka buyarlah cenah alaiha lil ladzati, tina berbagai macam pirang-pirang kenikmatan. Itu buyar. Ayah paniatnya taruh hancur gitu, ain kotoat atau putus, dipegatkan berbagai macam kahayang cek nafsu teh, dipegatkan ku ibu teh itu. Namun ibu betul-betul yakin bakal maut berbagai macam bentuk sesuai dengan hawa nafsu, diputus-putusin ku ibu teh. Eta tanda orang betul-betul yakin bakal maut. Ibu teh yakin bakal maut, tapi sebagai macam kahayang segala dituruti, segala diikuti, berbagai macam kahayang teh. Itu teh dusta, itu teh. Engkau yakin bakal maut. Gitu. Contoh. Ntar aja lah minggu depan kita arisan, minggu depan kita kumpul gini, makan yang enak gini. Eta jalma teu yakin karena maut. Sesungguhnya gitu kata Imam Ali. Kan udah jelas bahwa yang paling dekat itu adalah kematian. Itu. Minggu depan udah direncanakan gini. Esok ajal datang. Jadi maksudnya selalu ingat pula. Maksudnya mah gitu, jelema betul-betul yakin karena bakal maut mah. Ya emut terus karena maut siang wengi teh emut teh karena maut.
bakal uwi itu maksudna begitu. Sabalikna jelma anu teu yakin kana mautnya eta jelma anu loba rencana, loba naon berbuat cek nafsu itu ini segala macam, banyak janji. Nah eta salah satu orang yang lalai gitunya atas kematian. Wa man jeung sajalma arafa dunya anu kenal kana dunya bi annaha mangkasana eta dunya teh darul mihan, bahwa eta teh tempatna persinggahan. Wal kadurat jeung tempatna ruwet, hanat alaihi musibat, nyaeta manehna enteng tina berbagai macam nerima banyakna musibah. Aya lanat alaihi sadai dan nazalat anu mana eta manehna teh ngerasa tenang ketika mendapatkan musibah yang menimpa terhadapnya. Nah, nih orang yang mengenal dunia, gitu. Orang yang betul-betul mengenal dunia, dia sadar bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, bahwa dunia itu sementara, bahwa dunia itu fana, rusak, dunia itu tidak lama. Itulah orang yang betul-betul mengenal dunia. Wal kadurat jeung tempatna ruwet, tempatna ruwet dunia teh, alam dunia teh. Ibu sok ruwet tara, ibu sok ruwet bingung naon we eta mah gitu di bumi. Baik masalah anak, masalah suami, masalah kerjaan. Di sini dijelaskan kata Imam Ali, kata Imam Nawawi, emang dunia mah tempatna ruwet cenah, tempat capek, tempat bingung. Tah muhasabahna begini, kalau kita betul-betul kenal dunia, bahwa dunia itu rusak, tidak lama gitu ya, sementara tempat persinggahan, atuh naon anu kudu dilakukeun ku urang kira-kira gitu. Maksudnya jangan menyia-nyiakan waktu terbuang sia-sia tanpa diisi dengan berbagai macam amal soleh. Maksudnya gitu. Ngaji hareng sautik wae jadi alasan. Eta teh menyia-nyiakan waktu. Panafsu mah hayang kumaha? Korea kan nafsu mah hayang teh di rumah nonton TV. Hah? Nafsu makan hayang teh di rumah we. Nemboan TikTokan we, HP we. Nafsu mah itu. Nah ini maksudnya orang yang betul-betul mengenal dunia, bahwa dunia itu setempat persinggahan. Atau apa yang harus kita kerjakan supaya kita pulang itu bawa bekal yang cukup. Itu maksudnya. Jelas Bu? Wal maqalatul hadiyata asyara jeung maqalah anu ka-11. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin ay aslahu wa qawamul laisa ila biha kama anal baita la yaqumu illa ala umudihi. Ini hadis Ibu dengarkan baik-baik. Ibu kalau sedang ngaji ya, apalagi sedang menjelaskan ilmu, apalagi hadis, jangan lihat sayanya ya. Tapi ini yang disampaikan ini apa dulu nih? Dari abi nama ada jelema hina gitu, abi nama ustaz ge lain. Tapi ieu nu disampaikeun ieu hadis. Ieu ilmu ieu. Jangan sampai kita lagi nyampaikan ilmu, ngobrol ataupun lain sebagainya.
khawatir mati sul khotimah, kata para ulama. Jadi jangan lihat sayanya ya. Ini hadis apa kata baginda Nabi? As-salatu imaduddin, ari salat teh tihangna agama. Ini kata baginda Nabi. Dijelaskan ke Imam Nawawi. Aya asluhu faqawamuddin gitu nya eta pokok cenah tegakna agama gitu. Salat teh pokokna bisa tegakna eta agama gitu ya. Laisa ila biha kama annal baita la yaqumu ila ala umudihi. Sebagaimana sebuah rumah, cenah kata Imam Nawawi, tidak mungkin akan berdiri tanpa adanya tiang. Gitu. Ini kata Imam Nawawi, sebagaimana rumah atau bangunan apa bentuknya tidak akan mungkin berdiri tanpa adanya tiang penyangga. Tak, ieu agama, ieu salat. Fahiya tahqiqil lil ubudiyah, jeung eta salat teh jadi tali atau buktina kita seorang hamba gitu. Bukti gitu. Mun ieu mas tempel. Contoh aya jalma ngaku Islam gitu nya, tapi henteu salat lain eta. Islam tapi ngalakeun salat, eta jalma geus meunang setempel. Islam KTP. Wa ada ilih li haqqir rububiyah gitu. Jeung salah satu bukti karena ngajalankeun hak Allah. Wa jami'ul ibadati sakabeh ibadah wa sayru ila tahqiqis siriha. Bagaimana baik dan buruknya sholat. Nih Bu ya, sholatnya sebagaimana dalam hadis, inna ma yuhasibu bihi abdul yaumil qiyamah min amri sholatu, bahwa nanti di yaumil qiyamah amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ini hadis pagi-pagi dan Nabi. Jeung sholat eta bisa naon namina teh ngawadahan naon wasilah gitunya. Bagaimana semua ibadah kita baik misalkan puasa, zakat dan lain sebagainya gitunya. Lamun salatna baik gitunya ikut kabawa baik maksudna kitu. Tapi lamun ibu rajin sedekah, rajin puasa, rajin ngebantu orang, salatna buruk, tidak sesuai ilmu syara, terburu-buru, teu khusyuk, ruksak salatna, amal musana sih ikut ruksak. Nah iya, wa jami'ul ibadati wa sayru ila tahqiq siriha gitu. Sakabeh amal ibadah kita gitu. Penilaian anak nanti kumah baikna salat, baik burukna salat. Walaupun kita jarang sedekah gitunya, jarang puasa sunnah, tapi salat dijaga, salat betul-betul dijaga baik gitunya, diperbaiki gitunya, salat dijaga betul-betul, henteu terburu-buru. Jadi henteu naon teu gurung khusyuk, betul-betul dijaga salat teh. Insyaallah amal-amal yang lainnya ikut baik gitu. Patak niat melihat seseorang mah tina salat we. Ari salat anu marep, anu mabrur, anu ditampi ku Allah nu kumaha gitu. Lihat keseharian orang tersebut. Apabila dia itu semakin tua, semakin takut ke Allah, semakin malu ke Allah, semakin rajin pengajian dan lain sebagainya, eta tanda salat diterima ku Allah.
Tapi lamun sholat rajin tapi anger teu aya efek karena keseharian non diri karena diri kita teu aya efek positif dalam kehidupan sehari baik secara sosial sesama tetangga sesama saudara itu nggak ada efek naon hal yang positif dari sholat eta teh itu tanda sholat belum beres. Itu sholat anu betul-betul sampai ke Allah mah jadi semakin tua teh ada peningkatan gitu, semakin takut nah semakin malu ka Allah teh gitu. Ada peningkatan teu kitu we teu anger wae. Bisa menjaga diri, bisa menjaga hati itu orang yang betul-betul sholat yang betul-betul diterima ku Allah. Jadi tinggal di muhasabah sampai di mana kita sholat kita gitu ya. Tanya hati kita masing-masing gitu ya, sampai di mana ibadah kita kepada Allah gitu ya. Apakah sehari-hari kita itu siang dan malam bergantiannya siang dan malam semakin rasakan ku ibu ada dampak positif yang meningkat apa tidak? Kamu anger wae berarti ada yang masih belum beres dalam sholatnya apa? Koreksi, di muhasabah, perbaiki itu. Sholat tek sholat wajib, tek sholat sunnah sama gitunya. Ilal khusyi'un dina Al-Qur'an mah kecuali jalma nu khusyuk cenah. Anu ditarima teh. Sedengkeun urang sholat ya Allah. Ini pentingnya sholat. Ya sebelum bangunan lamun teu dijaga, misalkan ibu teh nyeun ngadamel bumi tapi non tihangna teh asal-asalan gitu. Tihangna teh asal-asalan. Henteu dikuat, henteu tina beton, henteu pake besi. Ini seperti ini tihang ini. Lamun tihang eta asal-asalan kira-kira roboh. Sangat gampang, sangat mudah robohnya. Ibu amal ibadah bentuk apapun amal ibadah ibu, hiji we ibu teh diperbaiki salat setiap hari, selalu memperbaiki salat gitu nya, dijaga eta salat teh dibagus-bagus gitu, diperbaiki. Sama aja ibu menjaga tiang gitu, tiang rumah. Jelas itu kira-kira sholat yang penting. Wasumtu abdul ari repeh ari diem eta lebih utama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asumtu arfaul ibadah. Ari repeh ieu kabahas ieu. Bagina Nabi anu nyampaikeun. Ari repeh ibu diem gitu nya. Itu adalah salah satu ibadah yang paling tinggi. Diem. Rawahu Adailami anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ay sukutu amma kana perkara la yanfa'u an ta manfaatna fiddin dalam agama wa dunya, baik itu dunia. Nu dimaksud repeh di dieu teh nyaeta pembicaraan yang tidak mengandung manfaat fiddin dalam agama wa dunya ataupun dunia. Wa tarkur radi ala manittada jeung teu ngabales ka jalma anu berbuat jahat min arba'an wa ibadah, termasuk salah satu tingginya ibadah. Nih ieu hadis ya, ieu hadis ieu saur Kanjeng Rasul asumtu arfaul ibadah. Repeh ibu teh cukup repeh we ibu teh. Eta darajat ibu ditinggikeun ku Allah. Repeh. Komo repehna ngan ngupingkeun ilmu ada lebih. Ieu mah repeh walaupun tidak nuju ngaji gitu nya. Ibu teh lagi ngalingkung. Yang lain pada ngomong, ibu satu diem. Eta anu diem ibu diangkat derajat ku Allah.
Ari kamari mah kamari gitunya. Naon ngajelaskeun anak ari repeh teh sebagai emas itu. Tak ieu saur baginda Nabi asumtu arfaul ibadah, ari repeh nyaeta salah satu ibadah yang paling tinggi, termasuk ibadah yang paling tinggi. Repeh dina perkara naon? Repeh tidak bicara dalam perkara yang tidak bermanfaat, baik dalam agamanya ataupun dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa tarkur radi alam manittada min arfa'il anwa'il ibadah. Dan ketika seseorang gitunya ada yang berbuat jahat, lalu kita sabar tidak membalas gitunya, min arfa'il anwa'il ibadah, itu termasuk ibadah yang ditinggikan ku Allah. Ibu teh aya nu ngaledek ka ibu teh, aya nu ngahina ka ibu teh, tapi ibu sabar teu ngabales, sabar tawakal ka Allah gitunya. Gitu. Tah dengan sabar eta diangkat derajat ku Allah ibu. Ketika ibu sabar teu ngabales ka jelema nu berbuat dolim atau berbuat jahat kepada kita. Lamun misalkan ngabales udah impas, teu aya pahala. Dengan diamnya itulah kita diangkat derajat ku Allah. Jelas Bu? Itu maksud. Fa inna aktsarul khotoya minal lisan. Ini kata Imam Nawawi. Maka ketahuilah sesungguhnya perbuatan yang paling banyak kesalahan gitunya. Kesalahan yang paling banyak minal lisan, bersumber dari lisan. Fa inna aktsarul khotoya minal lisan. Ketahuilah sesungguhnya kesalahan yang paling banyak minal lisan, bersumber dari lisan. Amma idza kana al-insani khaliyan anin nasi fala yakunu sakutuhu minal ibadah. Apabila ada orang diam khaliyan dengan sendiri anin nasi di jalma-jalma fala yakunu, maka terbukti sakutuhu eta diam nanti minal ibadah tina ibadah. Ieu mah kan tadi mah ibu nuju rame ya, nuju ngalinggung banyak orang. Yang lain mah pada ngobrol, ibu mah diem sendiri. Dengan diemnya itu diangkat derajat ku Allah. Nya tak ieu mah ketika lagi sendiri. Diam tapi sendiri tanpa banyak orang. Eta mah tidak termasuk ibadah. Nuju sendiri mah tidak termasuk. Nu dimaksud ibadahnya eta keur kumpul orang-orang agama pada ngobrol, ibu mah diem begitu tah. Orang-orang pada pergi, ibu tinggal sendiri. Nah, terus ibu ngomong sendiri. Tah maksudnya diem ketika banyak orang. Apabila diem lagi sendiri mah tidak termasuk ibadah. Itu. Wa sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Dan sedekah adalah bisa jadi memadamkan ghadabar rabbi, karena murkana Allah. Sedekah ibu teh sedekah, ari sedekah teh nyaeta naon namina teh dapat memadamkan murkanya Allah. Dengan sedekah apapun bentuknya, sedekah dapat memadamkan murkanya Allah. Iya, saur baginda Nabi, iya hadis ieu nya. Wasumtu afdalu, dan diam lebih utama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumtu zainul lil alimi. Ari repeh adalah perhiasan bikin jalma berilmu. Wasatrul lil jahili, dan penutup hijab, penutup bagi orang yang bodoh. Rawahu Abu Syekh an Muhriz wa dzalika lama fi sumtu min al-waqar. Anu mana eta repeh teh, diam teh dapat menjadikan seseorang berwibawa.
Ibu cukup diam, ibu berwibawa. Aya rozanati munasabatil haqqil ilmi, anu mana eta jalma teh eta tenang gitu nya. Pikeun jalma anu berilmu wali annal mar'i jahluhu mastur malam yatakallam, jeung jadi penutup pikeun jalma anu bodoh selama dia tidak berbicara. Nah, begini bisa dilihat, Bu. Tanda orang anu berilmu dan tanda orang jelma anu bodoh tina bicara oge. Asumtu zainul alimi cenah. Ari jampe teh nyata perhiasan pikeun jelma anu berilmu. Wasadul jahili, penutup pikeun jelma anu bodoh gitu nya. Selama ibu tidak berbicara, di mana we ieu mah? Di acara apa? Selama ibu diam tidak berbicara, ibu terjaga. Ibu tetap berwibawa gitu. Jadi katutupan bodoh orang teh katutupan selama kita diem. Kena bodoh mah. Selama kita diem gitu, kita terlihat berwibawa gitu, katutupan gitu. Ketika kita bicara, apalagi bicaranya tidak mengenai sesuai dalil dan hadis, tidak mengenai ilmu, terlihatlah, katingalah bahwa orang teh jelma bodoh. Itu berilmu jeung bodohna kita akan terlihat ketika kita berbicara. Ia dijelaskan Imam Nawawi seperti itu. Wali anal mar'i jahluhu masturun malam yatakallam. Dia akan tetap terjaga, dia akan tetap berwibawa selama dia tidak berbicara. Itu. Jelas maksudnya. Selama kita tidak berbicara, maka kita akan terjaga dan kebodohan kita akan tertutupi. Itu maksudnya. Wa shaumu junnatun ay waqayatun, ari puasa itu adalah sebagai benteng. Waqayatun atau penjaga minan nar, tina api neraka. Puasa teh sebagai benteng, tameng ataupun penjaga tina api neraka. Puasa teh wasum tu abdul, ari repe eta leuwih utama. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam asumtu sayyidul akhlaq. Ari repeh teh tanya eta pembibina akhlak, pokona akhlak. Rawahu Dailami an Anas aya sukutu anu mana eta jempe teh repeh teh ama kana perkara la sawaba anu tidak berpahala bihi dalam berbicaraannya sayyidul akhlaqil hasanah, maka itu jadi akhlak yang baik. Tuh ditambahan ku Kanjeng Rasul asumtu sayyidul akhlakul hasanah. Ari repeh teh menjadi pemimpinna akhlak yang baik. Li salamati sahibuhu, jeung bisa menyelamatkan terhadap dirinya minal ghibah, tina ghibah. Bisa selamat tina dosa ghibah jelema nu repeh mah. Maksudnya wa nahwiha jeung sejenisna. Ammal istighal, adapun apabila sibuk bima dalam berbicara, bihi apa yang disebutkan tadi, thawaba yang berpahala, min nahwi dzikri seperti zikir, wa qiraatul Quran seperti baca Quran, wa ilmin dan belajar ilmu, bahwa afdalu min sumtu,
minas sumtu, itu lebih utama daripada diam. Nah, kalau ini apabila adapun sibuk lisan, sibuk bicara nanti nyata zikir atau baca Quran atau belajar ilmu, eta mah lebih afdol daripada diam. Maksudnya dia ibu teh entong salah paham, cek Pak Ustad repeh lebih tinggi derajatna jempe ibu teh ngaji henteu, ngaji Quran henteu, zikir henteu, lain gitu maksudnya. Lain gitu. Dan cek Pak Ustad repeh lebih mulia, lebih tinggi. Ibu teh alim maca Quran, alim zikir, lain bukan gitu maksudnya. Maksud repeh lebih utama ternyata dalam berbicara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat maksudnya. Adapun apabila lisan digunakan untuk zikir, baca Quran, belajar ilmu, afdolu gitu, itu lebih utama minas sumtu daripada diam maksudnya gitu. Jelas Bu? Kira-kira jelas tuh Bu? Wal jihadu sanamuddin, dan jihad adalah unggul dan unggulnya agama. Aya'allahu in ta'inu wa dzalika inal jihadu yu'alimu min mahli ba'id kama ansana mal ibili yara min ba'id. Jihad adalah unggulnya daripada agama. Aya'allahu yang ditinggikan derajatnya. Bahwa seseorang yang berjihad, hari makna jihad luas gitu kan, ngaji ke jihad, apapun bentuknya jihad gitu, udah dijelaskan kemarin makna jihadnya luas gitu. Kama anasana wal ibil ya min ba'id, seperti kita melihat seekor sapi yang jauh, jelas. Wasomtu abdulu, repeh lebih utama. Ini baginda Nabi di hadis yang ini seperti Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Berulang kali Allah berfirman itu ya. Diulang-ulang terus. Nah, di hadis ini baginda Nabi bersabda diulang-ulang, asumtu abdulu, repeh diem lebih utama gitu baginda Nabi, diulang-ulang. Bisa kalimat itu cukup gitu, bisa itu dianggap penting bahwa repeh teh diem itu lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Ini diulang-ulang. Azumtu abdul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, azumtu hikamun. Ari repeh teh mengandung banyak hikmah. Itu. Ari diem teh nyata mengandung banyak hikmah. Ini kata baginda Nabi, diem teh. Wa qalilun fa'ilu, dan sangat sedikit orang yang berbuat seperti itu. Muhasabah pada diri kita. Kurang termasuk orang
naon cerewet termasuk orang anu baceo wae ngawek-wek wae apa termasuk orang yang diem. Saur baginda Nabi ditambihan bahwa diem teh mengandung banyak hikmah. Itu wa qalilun fa'iluhu, dan sangat sedikit orang yang berbuat seperti itu. Berarti kebanyakan mah contoh suami istri di rumah, suami marah, ibu diam, insya Allah mau lama. Suami istri pada diam-diam, Yang penting enggak. Iya, kan di sini dijelaskan dina tempatna. Diam teh dina tempatna. Suami istri diam, pada diam dua-duanya, tapi nggak ada hati marah, nggak ada pada marah, itu nggak apa-apa, itu terjaga. Nah emang musuhna gitu aja nama. Ongko harap tapi HP masing-masing jerpe. Jarang yang non bermesraan ngobrol sama istri. Jarang. Ngobrol nanti anu saperluna be gitu. Para kakasih Allah mah para ulama sareng bojo teh gitunya. Kumaha lah ada rasa yang lebih gitunya ketika sedang ngobrol teh gitu ta. Jadi ente dianggap dulu lagi masih pacaran gitunya. Ketika sudah menikah beda enggak. Para ulama mah tetap dengan pendekatan ataupun rayuan kemesraan teh dijaga. Jadi diem pada tempatnya. Ini wasuktuhim. Ibu jelas. Nah bingung, ditanya jelas, ditaruh jelas, dan yang disampaikan tentang bab diam, tapi rawahu al-Qaddu'an an Anas wa Dailami an Ibnu Umar ayasumtu hikmatun ari repeh ternyata ada sebuah hikmah ay nafa'an atau bermanfaat yamnau menghindar minal jahli tina kabodohan.
Jadi jerepehna jelema mah terhindar tina kabodohan gitu ketika direpeh teh. Jadi ibu di mana we misalkan ibu ada orang pendiam gitunya. Ibu belum kenal tapi jalmi teh diem we gitu tah. Hati-hati. Kita belum menyimpulkan dia orang berilmu atau orang yang bodoh dengan diem naeta. Yang jelas kita harus husnudon, hati-hati itu bisi orang ya eta orang berilmu. Dan bisa besar kemungkinan bahwa dia itu orang berilmu. Karena salah satunya hanya kebanyakan orang yang berilmu, orang yang diem teh. Kebanyakan orang yang diem adalah orang yang berilmu. Itu. Dah jelema anu banyak ngomong mah mata banyak ngomong oke tanda bodoh. Jadi ketika kita di mana di acara apa, mau di luar atau di mana, hadir seseorang diem dari awal sampai akhir teh nggak banyak bicara seperlunya, itu adalah orang yang ada dalam rahmatnya Allah. Hati-hati. Kita tidak bisa menilai, kita bisa tidak tahu orang yang berilmu dan orang yang bodoh apabila selama dia diam, selama dia tidak berbicara. Ada sebuah riwayat. Nih, ada sebuah riwayat Imam Syafi'i sedang mengajar. Imam Syafi'i sedang mengajar. Datang seseorang dengan berpakaian ulama. Pakai jubah, pakai surban, menghampiri beliau. Imam Syafi'i sedang mengajar. Imam Syafi'i upami nuju ngajar biasana dina kaol dina riwayat sampai anak teh ngajulur ka hareup. Kan ngajar santri ya, ngajar santri. Sok bari terkadang Imam Syafi'i sok bari nangunyar. Sok bari nangunyar gitu ta. Wajar da ka santri-santrina pios gitu kan. Nangunyar. Dongkap seseorang pakai jubah, pakai surban, kayak ulama, menghampiri dulu dekat anjeuna. Seketika Imam Syafi'i menarik kakinya. Anu tadi tenang ngunyar teh ditarik jadi sila menghormati tamu beliau. Selama sedang mengajar Imam Syafi'i di dalam rawi dijelaskan nuju ngabahas tentang fajar. Mengasalah fajar, aya fajar kedua. Di pagi hari teh aya fajar kadzib, aya fajar sidiq. Artina kadzib teh fajar bohong, ari sidiq fajar anu benar. Itu. Di dinya teh Imam Syafi'i teh nuju ngabahas tentang bab fajar. Ieu jalma anu ieu teh ye anu ciga ulama teh ya gitu ngomentar ya Syekh kumaha lamun fajarna teu muncul-muncul cenah gitu, kumaha upami fajarna teu muncul-muncul sakitu teu panjang lebar, tidak panjang lebar bicara ukur nanyakeun gitu kumaha lamun fajarna teu muncul-muncul. Udah bisa ditarik kesimpulan ke Imam Syafi'i bahwa dia itu orang jahil, orang yang bodoh. Tanggung nyarkeun deui we si kakina teh. Dalin jelma berilmu ternyata orang tuh selama dia tidak bicara mah dia terlihat tertutup wibawa, tertutup kebodohanana, terjaga wibawana. Ketika bicara hanya sedikit bicara dia ketahuan bahwa dia orang bodoh. Jelas deh. Karek sakitu tah, karek ucapan saeutik komo ieu panjang lebar. Bodona pake banget eta mah kitu mah.
wa qalla in yasumtu amala faidatun bihi. Tuh, sangat sedikit orang yang berbuat diam tina perkara yang tidak berfaedah. Wa may yamna'u nafsahu 'an natqi bima yashina, yang mana dia menghindar tina dirina perbuatan yang tercela. Wa ma thumma qila min bahril khabib, ayat sebuah syair ti para ulama. Ya kasirul fudul qasira qalilan qad farastal fudul aradan wa tulan qad akhadat minal qabih bihazin paskutul ana ina aradta jamila. Ini sebuah syair dari seorang ulama, seorang kekasih Allah. Hei, jalma-jalma anu banyak ngomong, cenah gitu. Kurangi sedikit omonganmu, gitu ya. Kalian telah berbuat naon banyak, naon berbicara arodan, lebar, watulan dan panjang. Pada khodat minal qabih bihazin, kalian telah mengambil keburukan-keburukan yang banyak. Paskutul ana ina ardat jamila, maka dari itu diamlah jika kalian ingin menjadi orang termasuk orang yang baik, jamilan, yang cantik, yang baik. Nih saur kata walinya Allah, kata ulama, diamlah kalian apabila ingin menjadi orang yang baik, jamil, yang cantik. Ieu bab ieu sangat mengena sekali ieu teh kitu ka urang teh sangat kasiniran pisan gitulah lamun peka mah. Sangat tajam ieu teh kasiniran non sangat mengena gitu lamun keur peka mah. Ya kasirul budul qasirul qalilan. Hei orang-orang yang banyak ngomong, kurangi omonganmu. Itu suruh kekasih Allah. Engkau telah berbicara panjang lebar, engkau telah mengambil keburukan-keburukan yang banyak, cenah gitu. Paskutul ana ina aradta jamila, diamlah apabila kalian ingin menjadi orang yang cantik, yang baik, gitu cenah tuh. Ieu geus disiniran ku syair sagala, Pak. Di dalam hadis salamatun insan bihifdil lisan, selamatnya manusia tergantung bisa menjaga nah ini waruwiya pantas diriwayatkeun anna sallallahu alaihi wasallam saneerkeun Nabi Muhammad sallallahu qol afdalul jihadi an tujahidan nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Terakhir ini kata baginda Nabi, afdalul jihad, ari jihad yang paling utama, antu jahidan nafsaka, merangan hawa nafsu. Hawa nafsu saha anu diperangan ku urang teh? Hawa nafsu kita masing-masing, bukan hawa nafsu orang. Itu jihadul akbar, yaitu jihadun nafsi, perang yang paling besar melawan hawa.
wa hawa kafidatillah nyaeta mencegah, menahan diri gitu dari berbagai macam keinginan-keinginan eta kudu dilawan teh. Itu rawahu Adailami radhiyallahu anhu. Nah, terakhir baginda Nabi nyampaikan jihad paling akbar, jihad paling utama nyaeta merangan hawa nafsu kita. Selama kita mengikuti, menuruti sesuai hawa nafsu, berarti selama itu kita diperbudak oleh itu. Jadi daya non can jihad kita itu kalah. Kata di dalam riwayat ketika pulang perang para sahabat setelah pulang gitu ya, pulang dari perang, apa kata baginda Nabi? Alhamdulillah kita telah memenangkan perang Asghar dan kita akan kembali memerangi perang akbar. Eta teh para sahabat teh bingung, yeuh darah di mana-mana, non korban berjatuhan. Kata baginda Nabi, yaitu perang Asghar, perang kecil, dan kita akan kembali ke rumah melawan perang akbar, perang yang lebih besar dari ini. Naros sahabat teh ka baginda Nabi, ya Rasulullah, perang yang paling besar itu perang apa sehingga ini pertumpahan darah dianggap perang kecil? Maka kata baginda Nabi, jihadul akbar jihadun nafsi. Jihad atau perang yang paling besar adalah perang melawan hawa. Eta sapaduka Rasul teh melawan hawa nafsu. Itu para sahabat teh terus perang teh ye, terus menang perang teh gitu, terus bercucuran darah teh pulang ke rumah. Emang karaos para suami komo di akhir zaman mah beda jeung kapungkur, ari kapungkur mah banyak masalah di luar. Dulu orang-orang dulu nih, para ulama khususnya, masalah di luar gitu ya, rumitnya segala berbagai macam masalah di luar, ketika pulang ke rumah jadi adem gitu ya, dengan sambutan istri, dengan berbagai macam segala macam dukungan itu ini dari istri, dari keluarga. Ayeuna mah dibalik, teu aya masalah naon-naon kayak di luar, ketika pulang ke rumah mah terkadang kalau jadi aya masalah baru dengan kurang penyambutannya seorang istri, keluarga di rumah terhadap suami gitu ya. Eta teh masalah. Jihad akbar teh salah satuna eta. Jelas tuh Bu? Ibu, ini terakhir dari makalah ini, banyaknya ini hadis baginda Nabi yang paling diutamakan dalam kesempatan pengajian kali ini, yang harus dapat poinnya sebagaimana pesan baginda Nabi, asumtu abdolu. Jangankan lisan, sampah aja aya tempatna, ya enggak? Sampah wae aya tempatna. Manya lisan teu bisa ngajaga. Kapan kita bicara, kapan kita diam,
Kapan lisan ini digunakan supaya berfaedah, supaya berpahala, sebagai zikir, baca Quran, belajar ilmu agama, lain sebagainya. Dan kapan saatnya kita diam, kapan saatnya kita berbicara dengan orang-orang banyak, dengan bicara yang bermanfaat, yang berfaedah. Segala perkara ada tempat, nah tergantung kita mengisi. Jelas? Baik, kalau udah jelas, waktunya itu 10:30 sampai jam berapa? Hah? Itu baik, di makalah ini sampai makalah yang ke-11 ya. Ini sampai makalah yang ke-11. Jadi siang hari ini tersampaikan 2 makalah, 10 dan 11. Baik, kita sadar ya, kita sadar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa kita memang termasuk orang yang bawel, orang yang tidak bisa menjaga lisan gitu ya. Tapi dengan keberkahan baginda Nabi dan keberkahannya pengajian ini, mudah-mudahan kealfaan kita diampuni oleh Allah. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua itu dalam apa yang disampaikan di dalam makalah ini. Kedepannya kita lebih terjaga dalam kita menjaga lisan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.